Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga tolong dibantu komen. Dan kali ini aduh kepala gua sakit cuy. Ya langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah dia kembali dari mengobati raja, di sini Shenlang ketika dia pulang, dia pun bertemu dengan seorang gadis yang muncul di kamarnya dan ternyata itu adalah Nona Xueyin. Dan di sini Nona Xueyin ternyata dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, setengah tubuhnya membeku hingga membuat Shenlang mencoba untuk dapat mencari tahu tentang apa penyakit dari gadis ini. Tapi sayangnya dari hasil sampel yang didapatkan oleh Shenlang ternyata dia kagak tahu apa yang menyebabkan Nona Xueyin dia sakit. Namun di sini Shenlang dia juga berjanji kalau dia akan menemukan cara untuk dapat membantu sebisanya. Dan keesokan harinya Shenlang dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dan kali ini adalah Dumi, di mana dia datang meminta Shenlang untuk dapat membantu dirinya, lebih tepatnya membantu istrinya karena saat ini istrinya sedang sakit. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan dia mengatakan kalau istri dari Dumi akan segera sembuh. Jadi tenanglah dan kau percayalah dengan diriku, ucap dari Shenlang. Tapi di sini Dumi dia pun mengatakan kalau dia percaya dengan Shenlang tapi dia merasa ada yang nggak benar dengan istrinya, di mana dia mengatakan kalau istrinya saat ini tubuhnya panas dan dia juga berkata yang enggak benar, ucap dari Dumi yang membuat Shenlang dia pun bertanya, nggak benar apa itu? Tanya dari Shenlang. Dan di sini Dumi dia mengatakan kalau saat ini istrinya selalu aja mengatakan kalau dia menyukai dirinya. Dan itu tentunya membuat Dumi nggak percaya karena sebelumnya dia selalu aja menolak dirinya. Namun untuk Shenlang dia pun paham betul apa yang ada di pikiran dari Dumi, mengingat kapasitas otak dari Dumi memang sedikit waduh. Namun di sini Shenlang meminta kepada Dumi untuk tidak perlu khawatir dan dia memberikan sebuah obat untuk dapat diberikan kepada istrinya yaitu Aluna. Dengan benda ini maka semua akan baik-baik saja, di mana Shenlang juga meminta kepada Dumi untuk menyerahkan kepada Nona Feng aja dan serahkan ini kepada Nona Feng dan seduh dan berikan selama 3 kali dalam sehari. Dan ini semua akan membuat Nona Aluna akan baik-baik saja, ucap dari Shenlang. Dan setelahnya kini Dumi dia pun pergi. Namun di sisi lainnya di ruang isolasi saat ini Nona Aluna dia pun marah-marah, merepet-repet ketika Dumi pergi gak tahu kemana. Namun ketika Dumi telah kembali, ya kena repet juga. Di sini Dumi dia pun beralasan kalau dia sebelumnya pergi untuk dapat menemui Shenlang untuk mendapatkan sebuah obat dan inilah yang telah dia dapatkan. Dengan benda ini maka semua akan baik-baik saja, ucap dari Dumi karena sebelumnya Shenlang mengatakan itu. Namun di sini Nona Aluna cukup terkejut ketika Dumi tiba-tiba aja membuka pakaiannya, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Nona Aluna. Bahkan untuk Nona Feng yang ada di sebelahnya dia juga kaget dong ketika dia melihat Dumi langsung main buka-buka aja. Dan untuk Aluna dia pun berpikir apakah jangan-jangan Dumi ingin melakukan pencocolan, waduh. Namun untuk Nona Feng dia pun berpikir ini semua terjadi karena Dumi dia dekat dengan Shenlang. Dumi adalah orang yang polos, tapi kenapa dia bersikap seperti ini? Ini semua pasti karena Shenlang. Dan di sini Nona Feng dia juga berpikir apakah jangan-jangan Tertin Shishan dia juga sama seperti Dumi karena sebelumnya Shishan dia juga dekat dengan Shenlang, ucap dari Nona Feng di dalam hati. Namun ternyata untuk Dumi dia enggak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka berdua. Di sini Dumi dia membersihkan tubuh dari Nona Aluna sesuai dengan apa yang diminta oleh Shenlang sebelumnya. Karena sebelumnya Shenlang mengatakan kepada Dumi untuk memberikan dan juga membersihkan tubuh dari Nona Aluna dan juga memberikannya pakaian yang bersih. Dan lakukan ini setiap harinya yang akan membuat Nona Aluna akan baik-baik saja dalam beberapa hari, ucap dari Shenlang yang sebelumnya. Dan hal itu pun dilakukan oleh Dumi. Namun untuk Nona Aluna mendapatkan perawatan seperti ini dari Dumi tentunya membuat Nona Aluna hatinya jadi luluh hati adik bang luluh, ucap dari Nona Aluna. Dia pun luluh dengan Dumi. Dan di sini Dumi benar-benar merawat Nona Aluna seperti apa yang disiapkan oleh Shenlang sebelumnya. Bahkan sampai Nona Aluna dia tertidur pulas. Dan beberapa hari kemudian saat ini putra mahkota dia pun berniat untuk dapat membersihkan orang-orang yang setelah terkena cacar air. Dan dia berpikir dengan cara seperti ini maka semua akan baik-baik saja selama
Yang sehat-sehat juga akan divaksinasi. Tapi untuk Nona Shuein yang meminta kepada putra mahkota untuk tidak melakukannya, hingga membuat di sini warga yang telah terkena penyakit cacar air, mereka menganggap Nona Shuein sebagai dewi pelindung mereka, karena jika tidak bantuan dari Nona Shuein, maka mereka semua akan disingkirkan oleh putra mahkota. Dan beberapa hari kemudian, di sini Raja Qian dia pun memenuhi janjinya kepada Xilang, di mana dia memobilisasi 5.000 anggotanya untuk dapat membangun sebuah kuil sesuai dengan permintaan dari Xilang yang sebelumnya, di mana kuil ini akan dijadikan tempat di mana Xilang akan melakukan sebuah vaksinasi. Dan dalam waktu 4 hari aja, maka kuil itu udah selesai sesuai dengan permintaan dari Xilang. Dan untuk Xilang selama menyiapkan itu semua, dia juga menyiapkan sesuatu. Dia menyiapkan sesuatu untuk ditaruh di dalam kuil itu. Selain menyiapkan barang-barang pribadinya, Xilang juga dia membawa sebuah ataupun beberapa cermin-cermin bagus untuk diberikan kepada raja sebagai sebuah hadiah. Walaupun memang Xilang juga membawa beberapa benda-benda yang memang dia butuhkan untuk menyelesaikan semua misi yang telah dia emban. Dan tentunya ini semua telah disiapkan oleh Xilang. Dan benar saja, kini 2 hari kemudian pada akhirnya kuil itu telah berhasil dibangun dengan sempurna sesuai dengan permintaan dari Xilang. Dengan begini maka dia akan menjadi dewa penyembuh, pikir dari Xilang. Dan setelahnya, kini pada sore harinya, Xilang pun kembali mencoba untuk dapat membaca buku, mencari tahu tentang apa penyakit yang diterima oleh Nona Shuein. Tapi sayangnya, dari database yang ada, Xilang dia nggak menemukan penyakit apa yang diderita oleh Nona Shuein. Yang tentunya hal itu membuat Xilang pun benar-benar kesal, karena dia nggak bisa menyelamatkan gadis cantik itu. Dan itu tentunya membuat Xilang dia pun benar-benar amat kesal. Di sini Xilang dia juga mengatakan kepada Nona Shuein, kenapa Nona Shuein dia masih aja aktif, padahal saat ini kondisi dari Nona Shuein enggak baik-baik saja. Harusnya Nona Shuein enggak perlu sampai keluar-keluar dan juga mengatur total vaksinasi yang mereka lakukan. Tapi untuk Nona Shuein dia pun mengatakan kalau dia ingin terus bekerja di sisa-sisa hidupnya. Dan dia juga mengatakan ya ini aja yang bisa dia lakukan di sisa-sisa hidupnya. Ucap dari Nona Shuein yang udah yakin kalau dia nggak akan baik-baik saja. Namun di sini Nona Shuein tiba-tiba aja dia pun terdiam, hingga membuat Xilang tentunya dia pun khawatir, karena ketika dia melihat ternyata saat ini memang kamu lagi penyakit dari Nona Shuein, hingga membuat Nona Shuein harus menggetarkan tubuhnya lagi. Tapi di sini melihat kondisi dari Nona Shuein membuat Xilang khawatir dan dia akan mencari bantuan, karena saat ini Nona Shuein dia lagi nggak pakai apa-apa. Tapi di sini untuk Nona Shuein dia meminta kepada Xilang untuk nggak perlu ngapa-ngapain, dan dia meminta kepada Xilang untuk dapat membantu dirinya membersihkan tubuhnya dan juga kembali memakaikan pakaian untuk dirinya saja, karena dia setelah ini harus segera tidur, ucap dari Nona Shuein. Tapi tentunya hal itu membuat Xilang agak sedikit khawatir, karena saat ini Nona Shuein lagi nggak pakai apa-apa, apalagi saat ini. Tapi di sini Nona Shuein dia pun mengatakan kepada Xilang untuk tidak perlu khawatir dan nggak apa. Lagi pula Xilang juga udah pernah melihat tubuhnya, jadi ya udah nggak apa-apa, ucap dari Nona Shuein yang membuat Xilang tentunya dia nggak punya pilihan lain. Dan dia kini menemui Nona Shuein dan dia melihat kau ternyata mantep, memang benar-benar mantep. Dan di sini untuk gadis ini dia meminta kepada Xilang untuk segera membersihkan tubuhnya dan dia ingin segera kembali tidur. Tapi ketika Xilang akan melakukannya, di sini dia mendengar ada seseorang yang datang merusuh, dan ternyata yang datang itu adalah kumpulan dari orang-orang botak ini, para biarawan, dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari kuil gunung salju, dan mereka datang ke tempat ini untuk mencari masalah dengan Xilang. Di sini mereka semua marah dengan Xilang karena Xilang telah membangun sebuah kuil baru, membangun sebuah kepercayaan baru yang dimiliki kerajaan Qian, dan mereka benar-benar tidak terima dengan itu semua. Dan untuk Xilang di sini dia pun langsung panik dan dia harus menyelamatkan Nona Shuein juga dengan cara menutupi tubuhnya, karena memang saat ini Nona Shuein lagi nggak pakai apa-apa. Tapi untuk Nona Shuein dia meminta kepada Xilang untuk segera masuk ke dalam bak mandi yang sama dengan dirinya, dan karena memang nggak punya pilihan lain di sini Xilang melakukannya. Dia pun masuk, tapi ketika dia masuk, kok kenyal.
lembut, waduh, hingga membuat Xilang sadar betul apa yang telah dia sentuh itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Xilang yang ada di bak mandi itu tentunya menarik perhatian bagi mereka yang telah menemukannya. Dan di sini mereka pun benar-benar kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Xilang bersama dengan Nona Xuein yang merupakan dewi yang sangat amat luar biasa cantik. Namun di sini mereka juga tahu kalau Nona Xuein dalam kondisi yang gak baik-baik saja. Jadi mereka akan bergabung dengan Xilang menikmati ini semua. Dan ketika mereka datang ingin melakukannya di sini, pasukan keluarga jin mereka pun datang untuk dapat menghentikannya. Namun di sini Xilang juga tahu dengan kemampuan yang dimiliki oleh pasukan keluarga jin tidak akan cukup untuk dapat menghentikan orang-orang ini karena mereka semua jauh lebih kuat dan juga jauh lebih terlatih. Namun di sini untuk Nona Xuein dia meminta kepada Xilang untuk tidak perlu khawatir dan meminta kepada seluruh pasukan keluarga jin untuk mundur saja. Dan untuk Xilang juga sama. Di sini Nona Xuein dia meminta kepada Xilang untuk meletakkan lengannya di telinga dari Shenlang karena ini akan sangat amat berbahaya. Dan untuk Xilang dia pun tahu dan dia juga percaya dengan Nona Xuein hingga membuat Xilang meminta kepada pasukan keluarga jin untuk menunggu di luar yang tentunya hal itu membuat mereka semua kesal, tapi mereka juga mengikuti semua permintaan dari Shenlang. Namun setelah pasukan keluarga jin pergi, mereka juga diolok-olok juga oleh orang-orang ini. Tapi ketika si botak-botak ini melirik ke arah lainnya dan berbalik kembali, mereka juga cukup terkejut ketika mereka melihat kalau saat ini Xilang ada di belakang dan untuk Nona Xuein ada di depan. Dan saat ini lengan dari Nona Xuein juga menutup telinga dari Shenlang. Dan benar saja tiba-tiba aja di sini Nona Xuein dia pun melepaskan gelombang ultrasonik miliknya hingga membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun langsung terkapar ketika mereka terkena serangan yang diberikan oleh Nona Xuein, serangan gelombang ultrasonik. Dan untuk Nona Xuein sendiri saat ini dia pun mendapatkan luka dalam. Dan di sini Xilang juga tahu kalau ini semua akan sangat amat berbahaya karena saat ini Nona Xuein dalam kondisi yang enggak baik-baik saja. Tapi di sini Xilang juga tahu kalau orang-orang ini mereka semua belum masih sekarat lah hingga membuat Xilang dia pun harus mengambil langkah akhir dengan cara langsung menyelesaikan ini semua. Dan ketika Xilang melakukan satu persatu, dan ketika dia melakukan kepada bosnya, ternyata di sini bosnya dia masih dapat bertahan dan dia masih dapat berdiri hingga membuat Xilang tahu kalau dia akan sangat amat berbahaya ketika si botak ini melepaskan sebuah serangan. Tapi ketika serangan itu datang di sini, si botak itu pun terkena sebuah serangan yang diberikan oleh Nona Xuein. Tapi sayangnya itu juga memberikan sebuah efek balik yang sangat amat berbahaya hingga membuat Xilang dia pun tahu kalau saat ini Nona Xuein semakin drop, tubuhnya semakin drop. Dan itu membuat Xilang dia pun langsung buru-buru mengangkat Nona Xuein dan memindahkannya ke kasur. Dan di sini Xilang juga tahu kalau ini sangat amat berbahaya dan dia meminta kepada 13 ataupun Shishan untuk segera memasak air hangat karena saat ini Nona Xuein tubuhnya harus dihangatkan, ucap dari Xilang. Dan benar saja kini beberapa saat kemudian air hangat itu telah tersedia. Dan di sini Xilang juga tahu kalau kondisi dari Nona Xuein semakin parah, bahkan saat ini tubuhnya semakin dingin dan juga membeku hingga membuat Xilang dia pun memutuskan untuk bersama dengan Nona Xuein untuk dapat membuat tubuhnya menjadi jauh lebih hangat. Dan benar saja ketika Xilang dia mepet-mepet itu memberikan rasa panas hingga membuat Nona Xuein setengah jam kemudian dia pun kembali dapat bersuara yang membuat Nona Xuein dia pun mengatakan kepada Xilang berterima kasih kepada dirinya karena telah membantu dirinya. Walaupun memang gak banyak, di sini Nona Xuein dia juga mengatakan kalau saat ini tubuhnya semakin tidak baik-baik saja. Namun untuk Xilang dia pun tahu tentang itu semua. Dan setelah Nona Xuein kembali sadar di sini, Xilang dia pun membantu Nona Xuein untuk dapat kembali membersihkan diri. Dan di sini Xilang juga sempat merawatnya sedikit lah. Dan untuk Xilang dia juga bertanya kepada Nona Xuein kalau gadis ini sungguh sangat luar biasa dalam hal seni bela diri, jauh di luar imajinasi dari Xilang. Dan hal itu pun membuat Nona Xuein dia pun mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Xilang berlebihan karena semua orang itu hebat walaupun memang semuanya punya kapasitas mereka masing-masing. Termasuk si Dumi dan juga Qiuyao. Mereka memiliki kekuatan yang memang sangat amat luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal Qiuyao, membuat Xilang juga rindu dengan Nona Qiuyao. Karena memang dia nggak menyangka kalau ternyata dia bisa punya anak bersama dengan Nona Qiuyao yang memang brutal. Waduh. Tapi di sini karena memang udah larut malam, di sini Nona Xuein dia meminta kepada Xilang untuk turun. Karena udah malam dan karena memang
kamar dari ini udah dihancurkan, membuat Xilang harus mencari penginapan baru. Tapi untuk Nona Xuan, dia meminta kepada Xilang, udah nggak usah cari kamar baru, udah sama-sama aja. Tidurlah di tempat yang sama dengan diriku. Ujar dari gadis ini yang tentunya membuat Xilang, dia mau tapi dia takut jika nanti tengah malam tiba-tiba ngaceng. Waduh, repot nih, pikir dari Xilang. Tapi saat ini Nona Xuan dia pun mengatakan udah nggak apa-apa. Kalaupun Xilang hilaf ya udah nggak apa-apa. Lagi pula dia umurnya nggak panjang lagi, jadi ya udah nggak masalah, nggak masalah bagi dirinya. Setidaknya Xilang bisa ada di saat-saat terakhirnya. Ucap dari Nona Xuan yang membuat Xilang dia pun ya bingung juga apa yang harus dia lakukan. Dan apakah Xilang akan menerima tawaran dari Nona Xuan yang akan bersama di kasur yang sama di malam yang sama? Waduh, akan kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan kenapa Xilang kok sekarang agak lebih pendek durasinya bang? Karena ini translate-nya effort. Karena gue harus translate sendiri. Ya, gak ada translate Indonya, udah gak ada. Jadi gue pakai translate luar ini. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xilang. Besok Xilang lagi. Bye, thank you.